Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, semoga tetap sehat dan tetap selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, kali ini saya akan membahas tentang substansi artikel ilmiah. Yang pertama, artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat di jurnal atau buku kumpulan artikel. Ditulis dengan tata cara ilmiah, disesuaikan dengan konvensi ilmiah yang berlaku. Jadi pada dasarnya artikel ini memang sengaja dibuat untuk dipublish di sebuah jurnal atau buku kumpulan. Perlu diketahui bahwa artikel adalah sebuah produk akhir dari hasil riset. Jadi perlu diingat bahwa hasil riset bisa memiliki sebuah produk akhir, misalnya buku referensi, buku bacaan, kemudian artikel ilmiah, bahkan menghasilkan sebuah produk teknologi. Jadi riset bisa bermanfaat bagi banyak orang. Selanjutnya, struktur artikel ilmiah. Di bagian ini saya memaparkan 10 struktur artikel ilmiah. Yang pertama adalah judul. Jadi ini sudah jelas bagaimana artikel ilmiah itu wajib memiliki judul, penulis dan afiliasi. Kemudian email, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil atau pembahasan, simpulan, kemudian daftar pustaka. Jadi ini secara umum inilah yang wajib berada dalam sebuah artikel ilmiah. Struktur inilah yang perlu kita terapkan. Kita lihat selanjutnya. Pertama, judul. Ya, jadi secara sederhana judul adalah merek dari sebuah karya. Jadi tentu merek ini merupakan pembeda dari merek yang lainnya. Jadi penciri atau khas dari artikel kita. Kemudian penulis yang menyusun. Jadi penulis ini ada biasa penulis pertama, penulis kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi ada author, co-author. Abstrak. Jadi abstrak apa yang telah dilakukan. Jadi dalam abstrak ini tergambarkan beberapa bagian. Tujuan, kemudian metode, hasil pembahasan, simpulan. Kemudian ada keyword, kata kunci. Biasanya dalam abstrak ini maksimal 250 kata. Tentu kita harus mengikuti aturan yang diterapkan dari jurnal tujuan kita. Kemudian pendahuluan atau intro. Intro di sini adalah membahas tentang masalah yang dikaji. Jadi kita perkenalkan artikel kita ini membahas tentang apa. Jadi biasanya dalam intro kita menggunakan pola penulisan dengan pola piramida terbalik. Jadi lebih umum dulu, lebih spesifik, lebih mendalam, kita ungkapkan apa yang melatar belakangi dan masalah yang dikaji di dalam tulisan kita. Kemudian metode. Metode adalah bagaimana cara seorang penulis menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian hasil. Hasil apa yang telah ditemukan dari proses riset yang telah dilakukan. Selanjutnya pembahasan. Pembahasan ini merupakan uraian dari hasil yang telah kita dapatkan. Jadi kita lebih spesifik membahas tentang hasil yang telah ditemukan. Jadi makna dari temuan kita. Simpulan. Jadi substansi akhir temuan. Jadi ini biasanya simpulan adalah jawaban dari masalah yang telah kita ungkap dalam riset. Kemudian persantunan. Jadi ketika kita mendapatkan hibah atau bantuan dari lembaga baik swasta maupun pemerintah, maka tentu kita harus memberikan ucapan terima kasih kepada pemberi dana tersebut. Kemudian referensi. Jadi sumber yang telah kita jadikan acuan di dalam proses penulisan artikel kita. Jadi idealnya referensi ini kita mengacu tulisan 10 tahun terakhir yang terbaru, dan lebih bagus lagi kita mengambil dari artikel-artikel yang telah dipublish. Kemudian lampiran atau informasi tambahan di dalam artikel yang telah kita buat.
Sekarang saya akan mengungkapkan jenis jurnal ilmiah. Jadi secara umum jurnal ilmiah ada 3. Pertama, jurnal bereputasi atau jurnal yang terindeks Scopus, ada juga yang belum terindeks Scopus. Cuma di dalam proses publikasi di jurnal internasional kita harus berhati-hati karena ada juga beberapa jurnal yang terindikasi tidak resmi. Kemudian selanjutnya yang terindeks SINTA ini jurnal yang diakreditasi oleh Kementerian Pendidikan terhadap jurnal-jurnal nasional. Jadi biasanya jurnal terindeks SINTA 1 ini juga sudah ada yang terindeks Scopus. Jadi terindeks SINTA di Indonesia ini 1 sampai 6. Kemudian jurnal nasional yang ber ISSN. Jadi jurnal ini belum sempat diajukan akreditasinya oleh pengelola terhadap kepada Kementerian Pendidikan. Jadi jurnal-jurnal yang terindeks SINTA kita bisa buka di alamat ini. Silahkan dibuka. Di sana lengkap daftarnya mulai dari terindeks SINTA 1 sampai dengan terindeks SINTA 6. Oke. Salah satu jurnal yang bisa dilihat misalnya di sini di jurnal UM Tabsel bisa dilihat ini merupakan jurnal yang terindeks SINTA 5. Jadi S5 bisa dilihat ini jurnal yang memuat tentang jurnal pendidikan atau dalam bidang pengajaran. Kemudian ada juga jurnal contoh jurnal yang ber ISSN belum terindeks SINTA atau belum terakreditasi SINTA, baru ber ISSN ini di jurnal umbulukumba.ac.id. Jadi bisa juga dibuka di sini sebuah contoh jurnal yang baru terindeks, yang belum terindeks SINTA atau baru ber ISSN. Nah, sekarang dalam proses penulisan artikel maka kita harus menggunakan aplikasi atau software citasi. Jadi saya sarankan silahkan menggunakan citasi Mendeley. Jadi bisa di-download Mendeley ini di alamat yang saya tampilkan. Jadi kita download dan tampilkan di desktop. Nanti ikuti saja terus petunjuk pada saat membuka URL ini, maka Mendeley akan terinstall di komputer Bapak Ibu atau adik-adik sekalian. Baik, itulah beberapa penjelasan singkat saya tentang artikel ilmiah. Semoga bermanfaat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.